Kemarin tuh ada persepsi, ada harapan, ekspektasi Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga acuannya. Iya. Dan memang terjadi kan. Kemarin terjadi 2 kali atau 3 kali ya dalam tahun itu. Jadi itu yang turut mendongkrak harga emas. Jadi dipandang yield dalam dolar Amerika Serikat murah dan mereka masuk ke emas. Kalau misalkan kita lihat nih tahun lalu 2025 ini kan emas lonjaknya cukup tinggi nih. Ya, betul. Di saat bersamaan juga terjadi beberapa geopolitik global yang artinya dimulai dari penerapan tarif Trump. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang selain sentimen negatif yang terjadi di Amerika Serikat, apalagi sentimen yang terjadi yang bisa mendongkrak harga emas itu tahun kemarin? Pusatnya sih masih di Amerika Serikat ya, karena emas itu dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Jadi dolarnya itu berpengaruh sekali dengan kenaikan harga emas. Kemarin tuh ada persepsi, ada harapan, ekspektasi Bank Sentral Amerika Serikat akan memangkas suku bunga acuannya. Dan memang terjadi kan. Kemarin terjadi 2 kali atau 3 kali ya dalam tahun itu. Jadi itu yang turut mendongkrak harga emas. Jadi dipandang yield dalam dolar Amerika Serikat murah dan mereka masuk ke emas. Artinya mereka itu mencari sumber investasi baru yang tak hanya mungkin kalau misalkan kita bicara banyak orang kan ada banyak yang memilih saham juga, banyak juga di komoditas juga. Nah ini mereka juga tertarik juga menarik keluar ya berarti ke arah emas juga komoditas. Ya itu karena unsur geopolitiknya itu, karena unsur tarif Trump juga itu yang menyebabkan volatilitas di perekonomian global. Jadi ada kemungkinan ekspektasi perekonomian global itu berkontraksi gitu ya, karena tarif Trump, karena geopolitik yang nggak habis-habis ya. Negara ini diserang, negara itu diserang. Udah tenang, ada lagi yang baru. Jadi selalu timbul makin panas dunia ini kayaknya. Iya. Nah, kalau dari kondisi tadi begitu ya, dari global ya Pak Ariston. Kalau buat Indonesia sendiri kondisi pergerakan harga emas begitu yang sedang melonjak saat ini menjadi suatu hal yang menguntungkan nggak sih buat Indonesia secara umum begitu dan juga masyarakat ya, terutama kan sekarang preferensi nampaknya sudah mulai bergeser dalam artian emas juga lagi dicari nih di Indonesia di dalam negeri. Iya betul. Harusnya iya ya karena karena Indonesia itu produsen ya, salah satu produsen terbesar emas ya. Jadi kalau tentunya para perusahaan yang menambang emas di sini bakal mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Kita lihat Antam misalnya atau MDKA atau apa yang baru emas ya. Kode emas sendiri. Tentunya mereka akan diuntungkan dari kenaikan harga emas, profitnya juga akan lebih tinggi di perusahaan itu ya. Kalau untuk masyarakat ya, masyarakat yang rajin menyimpan emas setiap cara berkala mungkin emas perhiasan gitu ya. Betul. Juga akan merasakan keuntungannya dari kenaikan harga emas itu. Nah memang pergerakannya kalau di Indonesia harga global kan memang naiknya signifikan begitu ya. Nah di Indonesia sendiri pergerakannya apakah sebanding dengan kenaikan harga emas di pasar internasional atau bagaimana Pak Ariston? Kalau harganya sih dikonversi ya dari troy ounce menjadi gram, dari dolar menjadi rupiah. Jadi mengikuti sejalan dengan kenaikan dari harga di luar. Sekarang sudah di posisi berapa Pak kira-kira? Sekarang di 2,7 juta gram. Juta rupiah per gram? Iya, rupiah per gram. Wow, 2,7 juta nih mau. Jadi kalau kita mau beli sekarang pun nampaknya juga harus merogoh kocek lebih dalam begitu ya? Ya dibandingkan tahun lalu ya. Tapi ini bikin orang yang mau nikah ini bikin bingung nih. Karena kan harga emas selalu naik ya. Jadi mahal ya? Mahal banget. Dulu zaman saya ya tahun 2013 ketika menikah itu masih 500 ribuan. 580 waktu itu. Sekarang gak nyangka dia 2.700.000. Waduh. Gimana ngerogoh koceknya? Nah itu gimana tuh Pak kalau menyiasati kondisi-kondisi seperti saat ini? Apakah memang masih worth it misalnya kita tetap bisa mengoleksi emas untuk kondisi saat ini? Kalau dari perkiraan pasar ya, pelaku pasar, tren emas itu masih akan naik di 2026 ini. Masih ada peluang kenaikan sekitar 15-30% ya. Jadi kalau dari pasar spotnya itu harga mungkin bisa sampai ke $5.000 per troy ounce. 5.000 sampai $6.000 per troy ounce. Jadi mungkin kalau dirupiahkan bisa ke 3 juta, 3,2 juta rupiah per gram gitu. Artinya kalau di Indonesia sendiri akan masih potensial ke angka 3 juta itu ya? Iya masih. Di Antam atau mungkin UBS ya? Iya kita soalnya tahun ini ada perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan lagi suku bunganya sebanyak 3 basis point. 75 basis point maksudnya. 75 basis point.
Terus geopolitik juga makin dikobarkan ya. Iya, benar-benar sekali. Oleh Trump. Makin panas berarti makin hot juga untuk mengerek harga emas. Nah, kalau misalnya proyeksi Anda tadi bisa sampai dengan $4.000 ya? 5.000. $5.000 begitu ya per troy ounce. Nah, kalau misalnya dengan kondisi seperti saat ini, bicara mengenai komoditas ini akan sampai kapan? Tren emas ini akan berlanjut, mengingatkan tadi dinamika global kita juga belum tahu nih sampai kapan akan berakhir. Ya ini sejak COVID ya, COVID-19 kelihatan ya maksudnya dunia ada aja gitu yang membuat pelaku pasar itu menghindar dari resiko ya, menuju safe haven gitu. Jadi setiap tahun dipupuk terus lama-lama persepsi pasar tuh berubah gitu ya. Jadi harus ada satu kaki ke safe haven. Jadi mereka harga emas mungkin masih akan terus terpicu naik ya. Apakah juga dipicu, kan banyak bank sentral juga nih ya di global begitu ya yang memburu emas. Nah, ini Pak Ariston, apakah ini menjadi trigger juga atau bagaimana sih? Ya sejak banyak negara tidak suka dengan dominasi dolar ya. Jadi mereka bank sentral itu terutama ingin mengubah persentase cadangan devisanya dari yang terlalu banyak dolar ke sebagian pindah ke emas. Makanya terutama dimotori oleh China terutama yang jadi musuh dari Amerika Serikat. Wow, iya. Kayaknya bisa nebak itu kenapa Cina bisa nambah-nambah terus ya mencari emas sebagai tambahan devisa mereka. Tapi bisa jadi karena ini serangan dari beberapa serangan yang dilakukan oleh Presiden Trump ya. Artinya akhirnya mereka mendorong gimana caranya bisa menguasai dunia juga kan. Iya, jadi mereka nggak mau tergantung dengan Amerika Serikat gitu ya. Jadi berusaha melepaskan diri gitu. Gimana caranya? Gitu. Mengurangi hegemoninya ya. Tapi selain Cina sendiri, ada bank sentral lain gitu? Iya, diikuti oleh bank sentral lain gitu. Ya, seperti misalnya India gitu ya. India. Ya memang kebetulan India juga demand emasnya juga tinggi di sana ya, karena budayanya ya. Jadi mereka juga mengalihkan sebagian devisanya ke emas gitu. Kalau Indonesia sendiri gimana? Indonesia apakah ikut juga ambil bagian dalam pembelian emas besar-besaran itu atau hanya jadi penonton saja? Penonton aja nih. Saya kurang tahu dalamnya. Tapi mungkin karena nggak terdata, mungkin kecil kali ya. Diversifikasi dari Bank Sentral Indonesia gitu. Nah, ini menarik. Kalau misalnya mau ingin koleksi emas begitu nih Pak Ariston juga, better kita yang emas perhiasan kah atau emas yang logam mulia atau batangan begitu. Nah, ini gimana? Kalau mau lebih suka yang mana coba? Kalau kita batangan ya. Kalau batangan kan artinya kita bisa melihat tuh. Kalau emas yang sudah jadi perhiasan itu ada waktunya, kadang-kadang ada patah. Ini pandangan saya. Nah, kalau Mas Ariston gimana Mas Ariston? Ya, kalau sebagai investor ya lebih baik sih batangan daripada perhiasan. Cuma kalau yang seneng emas daripada didiemin aja dipakai sekalian gitu. Nah, mereka lebih senang perhiasan gitu. Soalnya dari sisi nilai ya. Kalau emas batangan nilainya lebih, kalau dijual kembali lebih tinggi daripada yang perhiasan. Karena biasanya ada biaya ini ya, pengerjaan ya. Itu nanti kalau waktu jual tuh nggak dihitung. Biaya ini, jadi cuma dihitung emasnya aja gitu.